untuk nanti sport show tinju di tanggal 12 lawan Dinar Candy kayaknya ya antusias. Persiapannya? Yap. Sebelum pertandingan ini ada juga dari dulu kan memang hobinya olahraga kan, boxing gitu. Tapi kalau gara-gara ada pertandingan ini, jadi boxingnya tiap hari. Kalau malu soalnya kalau kalah soalnya malu kan. Jadi harus menang. Pertimbangannya apa sih Nyai akhirnya lo mau turun langsung? Pertimbangannya apa ya? Ya pengen tahu aja kapasitas gue kalau ribut di atas ring tuh seberapa parah sih. Gitu. Kalau sosial media kan kalian udah ngerti lah. Gitu. Tapi kan kalau ini kan tinju beneran, bukan bohongan gitu. Ya dipukul beneran gitu. Jadi pengen tahu aja seberapa bisa menahan emosi gitu saat bertanding. Nyai melihat lawannya seperti apa Nyai? Kalau Dinar tuh sebenarnya lawannya kurang sepadan sih. Iya. Ya tapi nggak apa-apa. Ini contoh aja gitu. Siapa tahu nanti setelah ini kalau ada lagi yang mau ribut ya boleh. Ya di ring ya. Nyai takut bonyok-bonyok gak sih Nyai? Bonyok udah resiko lah, namanya berantem beneran kan. Cuman kan ini pakai glove kan, ya pakai glove juga lumayan pengok-pengok juga, apalagi hidung operasi kan. Dinar juga hidung operasi kan. Jadi ya udah siapa duluan aja yang penyok. Di asuransiin juga nggak sih wajah? Badan aku dari dulu di asuransi. Bagian apa itu? Yang paling mahal tuh bokong. Nah ini terpikir nggak sih nanti wajah seperti yang Nyai bilang kan bukan operasi nih Kan di Holy Wings Sports Show udah disiapin dokter kecantikan. Kan tadi dengar sendiri. Jadi kalau ada hidungnya yang pengok atau berdarah ya pasti udah ada yang urusin. Berarti nggak khawatir untuk hal-hal yang Enggak lah. Kalau ini kan berantemnya fair. Kalau pingsan ya nggak ada yang melaporin polisi juga, ya udah terima resiko aja di atas ring. Nyai tanding di berat berapa sih? Ada naikin atau turunin berat badan nggak? Hampir sama Dinar sih. Cuman Dinar pendek kan. Tadi Nyai bilang kan katanya sebenarnya lawannya tuh tidak sepadan sama kamu. Sebenarnya siapa sih yang paling sepadan? Karena Dinar bukan fighter. Dia latihan tinju aja lompat-lompat udah kayak kanguru kan. Jadi dia mau nonjok udah tonjok duluan gitu. Tapi yang apa dia termasuk yang berani juga sih. yang sepadan siapa sih? Yang sepadan kalau gue sih pengennya bertanding ya, ini bukan pakai emosi ya. Maksudnya kayak cuman pengen lihat aja siapa yang lebih bagus gitu tonjokannya. Pengennya karena yang lagi sering banget latihan olahraga Wulan Guritno sih. Kayaknya dia keker gitu. Jadi kayak pengen tahu aja gitu kalau nonjok dia keras kan. Akan ada rencanakan mungkin nanti ke depan nextnya? Nggak tahu, kayak kalau dia mau ya kenapa enggak ya. Nyai kalau misalnya menang nggak ada nazar sendiri kan? Nazar ini nggak ada ya, ini hiburan supaya kalian juga bisa terhibur biar nggak boring. Kan udah nggak ada gosip-gosip yang menarik, udah nggak ada kan belakangan ini kan ya. Siapa tahu dengan adanya pertandingan tinju ini bisa memberikan warna baru di pertelevisian Indonesia atau di sosial media atau dimanapun itu, dan bisa membangkitkan lagi gairah petinju-petinju profesional supaya tinju ini harus selalu ada di Indonesia gitu loh. Kasihan para petinju-petinju ini kayaknya kok jadi kayak terlupakan gitu, kasihan. Khawatir nggak sih? Nah, Khawatir nggak sih kalau misalkan kedepannya gitu dengan adanya pertandingan ini justru orang yang berantem sama dia jadi beneran? ya nggak boleh dong. Kan di sini kan udah dijelaskan yang namanya diri ya habis diri, nggak boleh ada dendam. Kalau tinju, jadi karena gue belakangan ini latihan tinju terus, ternyata boxing itu kalau kita pakai emosi, pukulan kita tuh meleset malah gitu. Jadi harus benar-benar fokus, nggak bisa emosi. Makanya kalau ada yang emosi mau lawan gue, mendingan redamin dulu emosinya. Kalau udah siap, baru kita tanding diri. Gue aja ngomongnya udah gini-gini kan, udah kebiasaan. Berarti cuma lawan Dinar ini cuma ajang pemanasan ya? Pemanasan aja sih. Tapi nggak tahu ya, Dinarnya mungkin beneran, gue nggak tahu. Nyai kan bukan hanya sekedar pemain tapi juga salah satu pemegang saham juga di Holy Wings. Iya. Nyai ikut terlibat gak sih menentukan pemain-pemainnya? Enggak, gue terserah aja. Mau siapapun yang mau lawan gue terserah aja. Oke, Kak Fitri nih yang paling dekat sama Nyai. Melihatnya gimana Kak Fitri ini? Gimana ketika dia bilang gue mau tanding nih gitu, mau tinju? Sebetulnya benar kata Niki tadi, Niki kan sudah bilang ke teman-teman semua bahwa mungkin kalau misalnya nanti ada yang ingin mencoba nyali Niki seperti
Dinar tadi kan jangan kebanyakan, maaf ya, jangan kegedean bacot. Dia nggak tahu bacot Niki itu nggak ada apa-apanya, nyali dia lebih gede daripada bacotnya gitu. Jadi buat kalian yang kesal sama Niki, ini ajang bagus banget untuk kalian amati, perhatikan bagaimana kekuatan dan kemampuan Niki di dalam bertarung gitu. Jadi bagus sih. Ini terima kasih sama Holy Wing karena mungkin banyak juga di luar sana, terutama seteru-seterunya Niki yang gemes sama Niki, kalian amati. Tapi ada rasa khawatir nggak sih sebagai seorang kakak yang memang deket banget sama Nyai? Oh enggak, aku selalu bilang ke kalian semua, apapun yang Niki lakukan, saya akan ada di belakangnya. Nggak perlu khawatir karena saya tahu kemampuan dia di mana. Nyai ngomong gak sih ke Loli, Nyai kalau mau tinju ngiyakinin Loli Tahu, gimana? tahu. Gimana dia? Dia tahu miminya kuat. Orang rawan organisasi aja gue sendirian, melawan Dinar sepele. Jadi gak ada kekhawatiran ya Loli ya? Nggak ada. Jadi kalau dibilang gede bacot kayaknya nggak juga sih. Sama pacar juga Pasangan? Oh, pacar tuh harusnya dia mau ikut ke Indonesia, mau lihat gitu. Tapi karena dia ada lomba MotoGP lagi di negara lain, jadi dia nggak bisa ikut. Ini juga kan hal-hal seperti ini akan rutin diadakan setiap kali. Iya. Niki sendiri akan jadikan ini sebagai ajang profesional untuk Niki. Nanti ada lawan lagi. Ini kan sebenarnya sehat ya untuk jasmani, rohani juga gitu, supaya bisa terkontrol emosinya gitu kan. Ya pengennya sih nanti kalau misalkan Niki menang gitu kan, nextnya mau ditandingin sama siapa aja boleh banget. Akan fokus jadi atlet mungkin. Enggak lah, udah pengusaha aja udah bener. Kalau pengusaha kan nggak usah syuting, duit udah ngalir aja gitu. Niki, kalau partai pihaknya sama DP katanya dibatalkan. Partai sama DP harus. Kalau itu kan tadi udah dijawab. Tapi maksudnya Tapi tadi itu udah dijawab. udah ada komunikasi sama DP belum sih? Sebelumnya emang Niki ngomong komunikasi. Nggak ada, pokoknya tadi kan udah dijawab. Kenapa bukannya menolak, tapi dia harus meredam dulu emosinya. Takutnya kalau pertandingan tinju ini kita nggak pernah tahu. Mungkin aja nanti pukulan gua kenceng, dia pingsan atau dia mati, kan gua nggak mau ambil resiko. Karena bener deh, gua pertama kali latihan emosi, itu gua nonjoknya tuh nggak karu-karuan gitu. Gua nonjokin apa aja sampai akhirnya stamina gua turun dan akhirnya gua lelah gitu. Oh ternyata pas setelah gua dalamin tentang tinju ini, oh tinju tuh nggak boleh begitu. Lebih kayak lo gerakan lo harus cepat, peraturan nafas, stamina-nya harus bagus, konsentrasinya harus penuh gitu kan. Terus kalau misalkan lawannya mau maju lo harus ngapain gitu. Nah kalau dia itu kan basicnya nggak ada gitu. Gue takutnya kalau dia emosi lawan gue, ya gue santai, gue tonjok sekali mati. Nah, siapa yang mau tanggung jawab? Gitu. Jadi Nggak ada yang nolak, nggak ada jadi yang nolak. aku bantu yang sedikit meluruskan. Karena sepengetahuan aku, Niki berseteru dengan siapapun dia tidak pernah pakai emosi. Apa yang dia ucapkan setelah itu dia lupa. Jadi beda dengan lawan-lawan yang misalnya ingin beradu tinju sama Niki, ya benar apa yang Niki katakan. Karena ini hiburan juga, selain olahraga, emosinya harus diredam dulu. Karena saya jamin 100% kalau Niki orangnya tidak pernah dendam, tidak pernah membawa perseteruan di luar apa yang jadi urusannya itu panjang. Berarti hanya di mulut dan di jari saja. Iya.